Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Untuk materi kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi zat aditif dan adiktif. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, zat aditif makanan ya dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian Bapak juga akan membahas tentang zat adiktif narkoba ya dan psikotropika. Kemudian zat aditif bukan narkotika dan psikotropika. Dan terakhir adalah dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta pencegahannya. Ya, kita lanjut. Nah, zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Ya, mungkin kalian apa itu aditif? Dari katanya aditif itu adalah tambahan. Ya. Berupa apa? Yang pertama berupa bahan pewarna. Ya. Kemudian yang kedua bahan pemanis, ketiga bahan pengawet, keempat bahan penyedap rasa, kemudian bahan aditif lainnya seperti antioksidan, pengemulsi, ya, kemudian anti kempal, anti busa, pengembang, dan pengeras. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Baik, berikutnya. Nah, bahan pewarna. Kalau kalian sering memakan makanan kue ya, kue yang berwarna-warni, ada hijau, merah, dan sebagainya, itu menggunakan bahan pewarna. Kenapa? Kalau tidak menggunakan bahan pewarna, makanan tersebut kurang menarik ya. Begitu juga minuman. Minuman juga ada pewarnanya ya. Kalau yang kita minum sehari-hari, kalau haus misalkan air putih itu tidak ada warnanya. Berarti tidak ada zat pewarna. Nah, dalam bahan pewarna di sini ada pewarna alami ya. Kemudian pewarna buatan atau sintetis dan bahan pewarna yang berbahaya. Nah, jadi dibagi kategori 3 ya. Untuk pewarna alami, ini ada bunga telang. Nah, bunga telang seperti ini ya. Ini kamu lihat sini warnanya ungu ya. Bunga telang. Mungkin di rumahnya ada yang punya ya bunga telang ini. Memang sudah agak jarang ya bunga telang ini. Kemudian daun suji. Nah, daun suji juga sebagai bahan pewarna. Ya. Nah, seperti kalau kamu minum es cendol ya. Itu menggunakan daun suji. Kemudian buah naga. Nah, ini buah naga warnanya kamu bisa lihat sini ya, seperti apa nih? Warnanya merah tapi agak kemerah-merahan ya. Berikut pewarna buatan. Nah, pewarna buatan yang tadi Bapak sampaikan seperti minum-minuman sirup ya, yang banyak beredar di tengah-tengah kita, seperti satu tartrazin atau warna kuning. Pernah lihat kan kalian sirup warna kuning? Kemudian eritrosin itu merah, kemudian hijau FCF, kemudian lisamin green. Kemudian ada lagi benzil violet ungu, indigo karmin biru, coklat HT ini coklat, biru berlian FCF, dan sunset yellow FCF. Nah, ini pewarna buatan. Dan ini sudah melalui proses BPOM ya, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan. Jadi udah melalui seleksi. Jadi nggak sembarangan ya zat pewarna ini. Karena apa? Berkaitan dengan tubuh kita. Kalau zat pewarna yang tidak melalui proses seleksi itu nanti kalau masuk ke tubuh kita akan apa? Berbahaya. Ya. Berbahayanya seperti apa? Timbullah nanti penyakit kanker. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau keseringan makan makanan yang pengawet ya,
entah itu pewarna atau perasa, ya. Kalau kamu sering-sering makan yang berbahan kimia seperti itu, nanti efeknya ke depan ya, mungkin sekarang nggak terasa, tapi nanti bertahun-tahun kamu akan merasakan ya, timbullah penyakit. Apakah itu penyakit kanker, tumor ya, dan sebagainya. Jadi, kalau bisa dihindari makanan yang banyak mengandung pengawet ya. Entah itu pewarna buatan atau perasa buatan dan sebagainya. Kemudian bahan pewarna berbahaya. Nah, ini. Di sini ada pertama Ponseo 3R. Nah, ini tentunya zat kimia ya. Methanil yellow, rhodamin B, violet 6B, scarlet GN, coklat brown FB, dan chrysoin S. Nah, ini kamu lihat. Jadi kalau ada tulisan-tulisan seperti ini di pada makanan, kamu hindari ya. Kalau bisa jangan dikonsumsi. Next. Nah, kemudian bahan pemanis. Ternyata bahan pemanis juga ada yang alami dan juga ada yang buatan atau sintetis. Nah, kalau pemanis alami contohnya gula merah. Nah, tuh kamu sering kan lihat gula merah? Ini nggak apa-apa ya. Kemudian madu. Ini juga. Kemudian kayu manis. Sama ini juga alami ya. Jadi boleh nih kamu konsumsi. Sering-sering nggak apa-apa. Ya. Dampaknya ke tubuh tidak begitu, efeknya tidak akan menyebabkan timbul penyakit ke depannya. Nah, kemudian ini pemanis buatan. Nah, yang pertama sakarin, kedua aspartam, kemudian ketiga siklamat, yang keempat aselfulpam, K ya, sukralosa dan sorbitol ya. Ini pemanis buatan. Contohnya apa? Sirup. Nah, sirup itu pakai pemanis ya. Es bom-bom yang kalian suka ini ya. Kemudian apa tuh yang sekarang jus-jus itu ya, yang suka kalian minum tuh. Nah, itu juga pemanis. Ya banyak sekarang pemanis buatan. Nah, kurangi ya, kalau bisa kurangi konsumsi pemanis buatan. Kenapa? Itu tadi yang Mbak bilang, sekarang memang tidak terasa, tapi nanti ya 5 tahun akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu akan dampaknya akan menimbulkan penyakit ya. Nah, berikut perbedaan pemanis alami dan buatan ya. Kalau pemanis alami ini terurai pada suhu tinggi, sedangkan pemanis buatan cukup stabil pada suhu tinggi. Sedangkan pemanis alami berkalori tinggi dan pemanis buatan hampir tidak berkalori. Pemanis alami harga relatif mahal, sedangkan pemanis buatan harga sangat terjangkau. Sedangkan pemanis alami ini berasa manis normal, sedangkan rasa manis pada pemanis buatan itu ratusan kali lebih manis. Nah, bayangkan ya. Sedangkan pemanis alami aman bagi kesehatan, kemudian pemanis buatan ini sebagian berpotensi karsinogen. Nah, itu tadi Mbak bilang ya. Jadi buat kesehatan ini bisa menimbulkan dampaknya kalau sering-sering ya. Kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya bahan pengawet. Jadi tadi yang pertama kita sudah bahas pemanis, bahan pemanis. Sebelumnya tadi apa? Bahan apa? Ada yang tahu? Nah, ini kita bentar. Ya, bahan pewarna ya. Jadi kita sudah bahan pewarna sudah kita bahas, kemudian bahan pemanis ya. Dan kemudian berikutnya adalah bahan pengawet. Nah, ini ada bahan pengawet ya. Coba kamu lihat sini bahan pengawet. Jadi pengawet pun ada yang alami dan ada pengawet buatan.
Untuk pengawet alami di sini contohnya bawang putih, garam dapur, dan ada lagi namanya keluak ya. Keluak. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah bahan pengawet buatan yang sintetis. Nah, tadi apa tadi yang 3 pengawet alami, bawang putih, garam dapur, dan keluak ya. Pengawet buatan sintetis. Ini yang pertama apa? Belerang dioksida. Kemudian yang kedua nitrit dan garamnya. Ketiga garam sulfit, asam benzoat dan garamnya. Kemudian asam sorbat dan garamnya. Ini pengawet buatan. Ya. Pengawet yang berbahaya. Nah, jadi ada pengawet alami, ada pengawet buatan, dan juga ada pengawet yang berbahaya. Ini yang harus kita hindari, pengawet yang berbahaya. Apa? Yaitu ini yang sering kamu dengar di berita-berita. Contohnya formalin, ya. Kemudian boraks. Nah, ini untuk formalin kamu harus bisa hindari ya. Ini dapat menekan fungsi sel sehingga mengakibatkan kematian sel otak ya, menimbulkan keracunan, iritasi lambung, dan alergi. Kemudian boraks juga sama. Keracunan, gangguan pada sistem saraf pusat, ginjal, hati, dan kulit, pendarahan di lambung, komplikasi pada otak dan hati, serta menimbulkan kematian ya. Jadi pernah dengar ya seperti hewan-hewan laut itu pernah dikasih pengawet supaya tetap segar kelihatannya. Ya dengan apa? Dengan boraks. Nah, ini kalau mau beli ikan-ikan laut yang segar itu langsung dari para nelayan yang baru turun. Nah, itu segar sekali ya. Atau sehari nggak apa-apa, masih bagus ya. Tapi besok tuh kadang-kadang kondisi ikan lautnya sudah kurang bagus ya. Nah, kadang-kadang ada yang memberikan dengan menggunakan boraks ya atau formalin. Ya, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah bahan penyedap rasa. Nah, tadi sudah bahan pengawet, sekarang berikutnya bahan penyedap rasa dan aroma. Nah, penyedap alami, ada penyedap buatan dan penyedap aroma sintetis. Untuk penyedap alami di sini adalah serai. Nah, ini banyak bumbu dapur ya, serai, merica. Nah, ini yang aman bagi tubuh kita. Seledri sama ya. Ini juga penyedap alami. Nah, ibu kamu kalau masak pasti bumbu dapur ini pasti ada di dapur ya. Nah, biasakan dengan menggunakan penyedap alami. Jangan maaf nih ada bumbu-bumbu yang memang yang instan yang siap pakai, kalau bisa dikurangi ya. Kemudian penyedap buatan sintetis ya, MSG. Nah, ini seperti ya kamu tahulah nanti yang tanya ke orang tua kamu, Bapak nggak mau sebut nama produknya ya di sini ya. Takutnya khawatir kena ini Bapak nanti. Ya Bapak jadi nggak sebut nama. Kamu bisa tanya seperti apa itu penyedap buatan itu ya. Ada sudah banyak beredar. Ya. Nah, yang jelas kurangi ya. Kurangi, kalau bisa kurangi, jangan sering-sering. Pakailah penyedap yang alami tadi seperti serai, merica, ya, seledri. Penyedap aroma sintetis, senyawa ester, ya, oktil asetat, ya, kemudian logamil asetat, kemudian ada isomil valerat, isobutil proporiat, kemudian propil asetat. Ini adanya di buah tadi ya. Di aroma buah yang dihasilkannya adalah jeruk kalau oktil asetat. Kemudian isoamil asetat itu pisang, isoamil valerat itu apel, isobutil propolat rum, propil asetat pir, etil butirat nanas,
Ya, ini senyawa ester ya, penyedap aroma sintetis. Jadi aroma buah yang dihasilkan seperti itu. Kamu pernah minum buah sirup yang rasanya seperti ini. Nah, ini ternyata dari senyawa ester atau penyedap aroma sintetis ya, bukan dari buah aslinya gitu. Jadi ini mengandung zat kimia ya. Oke. Nah, kemudian bahan aditif lainnya di sini bahan antioksidan ya. Kemudian ada pengemulsi, kemudian bahan anti busa dan bahan pengembang dan bahan pengeras serta bahan anti kempal. Nah, ini bahan aditif termasuk tambahan lagi ya, selain yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Next. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak hanya bahas sampai zat aditif ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan Bapak bahas tentang zat aditif narkotika dan psikotropika ya. Kita nanti akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja dulu yang Bapak bisa sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.